Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa ya, diaktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami memberikan update terbaru. Tak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami. Semoga puasanya lancar sampai di hari kemenangan nantinya. Selamat juga merayakan Hari Galungan bagi saudara-saudara kami. Semoga mendapatkan kedamaian dan juga keberkahan. Dan langsung saja kami mulai sebuah rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Rabu tanggal 14 April 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan juga ini bukanlah merupakan sebuah pom-pom. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Apabila Anda ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, silakan melihatnya di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, sebuah saham yang berada dari sektor infrastruktur, subsektornya telekomunikasi, yang juga sudah lama melantai di pasar modal sejak 29 September 2005, yaitu XL Axiata Tbk, atau kode sahamnya adalah EXCL atau XL. Dan XL sendiri hari ini diperdagangkan dengan rentang harga dari 2030 sampai dengan 2090, dan XL ditutup di 2040 melemah 30 poin atau 1,45%. Total transaksi yang terjadi di XL adalah 38,48 miliar rupiah. Price earning ratio untuk XL adalah 58,77, sehingga XL boleh kita kategorikan sudah mahal secara valuasi. Tetapi market capital atau nilai pasar dari XL pun cukup besar, 21,88 triliun. Dan kalau kita lihat, XL sendiri sudah 4 hari berturut-turut tidak mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir, harga terendah XL adalah 2010 dengan harga tertingginya adalah 2320. Ini membuat kalau kita lihat secara monthly, harga XL saat ini 2040 sudah sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai hari ini, harga tertinggi XL adalah 2880. Sedangkan harga terendahnya adalah 2010. Jadi kalau kita lihat secara year to date pun, XL sudah sangat-sangat murah. Dan kalau kita lihat harga terendah XL selama fase COVID-19 adalah 1.315. Sedangkan harga tertingginya selama COVID adalah 2.980. Sedangkan harga tertingginya selama COVID-19 tadi 2.980. Kalau harga tertingginya selama 5 tahun adalah 4.060. Kemudian kalau kita lihat investor asing hari ini melakukan net foreign sale sebesar 12,69 miliar rupiah di saham XL. Sedangkan kalau kita lihat top net buyer-nya adalah broker YP dan broker AK tampil sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita lihat, XL sendiri memiliki support bagi kami di 1990 dengan resistennya di 2240. Jadi trading range kami untuk XL adalah dari 1990 sampai dengan 2240. Lalu kita lanjut ke saham berikutnya, sebuah saham yang berada dalam sektor trade
Subsektornya retail trade dan juga sudah sangat lama melantai di pasar modal Indonesia sejak 24 Juli 1996, yaitu Ramayana, Lestari, Sentosa, Tbk, kode sahamnya RALS. RALS hari ini ditutup di 710, melemah 50 poin atau 6,58% dengan rentang harga harian dari 710 sampai dengan 765. Total transaksi yang terjadi di RALS hari ini adalah 44,27 miliar rupiah dengan market capital sebesar 5,04 triliun rupiah. Dan RALS sendiri sudah 4 hari berturut-turut tidak mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari RALS, di mana harga terendahnya adalah 710 yaitu hari ini, sedangkan harga tertingginya adalah 845. Kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, RALS sudah sangat murah. Lalu kalau kita lihat selama dari awal tahun sampai saat ini, harga terendah RALS adalah 610 dengan harga tertingginya adalah 860. Kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga RALS berada di mid channel atau di zona pertengahannya. Harga RALS sendiri yang paling rendah selama fase COVID-19 adalah 404 dengan harga tertingginya adalah 980. Harga tertinggi RALS selama 3 tahun terakhir adalah 1.875. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 2,02 miliar rupiah. Broker PC tampil sebagai top net buyer untuk RALS, sedangkan broker OD tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, RALS memiliki support di 660, sedangkan resistennya ada di 815. Jadi trading range kami untuk RALS adalah dari 660 sampai dengan 815. Dan akhirnya kita sampai ke saham yang terakhir, saham yang ketiga, sebuah saham dari sektor consumer good. Subsektornya adalah pharmaceutical. Apalagi kalau bukan sang raja farmasi, Kalbe Farma, Tbk, atau KLBF. KLBF hari ini bergerak dari 1485 sampai dengan 1510. Dan KLBF hari ini ditutup di 1490 mengalami penurunan 20 poin atau 1,32%. Total transaksi yang terjadi di KLBF hari ini adalah 33,22 miliar rupiah. Price earning ratio untuk KLBF adalah 25,55. Jadi secara valuasi KLBF adalah sebuah saham yang sudah cukup mahal atau ya sudah agak mahal, sehingga kurang cocok kalau kita investasikan. Kemudian kalau kita lihat market capitalnya adalah 69,84 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari KLBF, harga terendah KLBF adalah 1485 dengan harga tertingginya adalah 1635. Sehingga secara bulanan harga saat ini 1490 sudah sangat murah sekali. Kemudian kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini, maka harga terendah KLBF adalah 1420 dengan harga tertingginya adalah 1960 yang juga merupakan all time high dari KLBF. Dan ini membuat harga saat ini 1490 juga sudah murah kalau menurut secara year to date. Investor asing tampak hari ini melakukan penjualan atau net foreign sale sebesar 8,06 miliar rupiah di saham KLBF. Sebagai top net seller tampil broker CS, sedangkan top net buyernya adalah broker LG. Dan bagi kami, saham KLBF sendiri memiliki support di 1465 dengan resistennya di 1605. Jadi trading range kami untuk KLBF adalah dari 1465 sampai dengan 1605. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga 3 buah saham ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.